Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Terang TV, Sampurasun Baraya. Gimana Baraya kabarnya di rumah? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Terutama di edisi hari ini kita akan mengulas sejumlah informasi dan berita yang informatif di edisi Selasa 20 Mei 2025. Mengingat tentunya dengan informasi yang kami sampaikan, Baraya tentunya harus menyimak sampai akhir. Oke, di halaman utama kita akan beralih dulu ke Kabupaten Tasikmalaya. Di sini ada informasi yang cukup memprihatinkan karena dengan cuaca ekstrim yang hari ini masih terus terjadi di beberapa wilayah, terutama ini di Kabupaten Tasik yang memang sampai menyebabkan banjir dan longsor. Saya akan bacakan dulu informasinya, tapi sebelum itu Baraya bisa melihat ini adalah salah satu potret yang tim kami dapatkan di lapangan, sejumlah rumah yang terendam air ya, dengan debit air yang cukup tinggi. Kita akan bacakan dulu. Hujan deras Desa Mandalahayu dilandai banjir dan longsor katanya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tasikmalaya pada Minggu 18 Mei 2025 sore menyebabkan bencana alam berupa tanah longsor dan banjir di sejumlah titik di Kecamatan Salopa. Meski situasi sempat mengkhawatirkan, warga beruntung tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Di sini juga disampaikan bahwa Kapolres Salopa, AKP Suwarto menyampaikan bahwa peristiwa tanah longsor terjadi selama pukul 16 sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat di Kampung Karanganyar, Desa Mandalahayu, Kecamatan Salopa, yang memang longsor ini merupakan dari penyebab longsoran tanah yang sempat menutupi sebagian badan jalan. Namun arus lalu lintas masih dapat dilalui dan tetap berjalan dengan lancar. Kita tahu Baraya bahwa dengan cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa waktu lalu dan sampai hari ini termasuk Kota Tasik juga, tapi tidak terlalu seperti pada waktu yang lalu di mana ada pohon tumbang. Nah, sekarang beralih ke Kabupaten Tasik. Ini di daerah Desa Mandalahayu yang memang terjadi longsor pada Minggu 18 Mei 2025. Ini tentunya menjadi suatu keprihatinan yang perlu kita rasakan juga. Saudara kita yang berada di daerah sana, rumahnya terendam oleh air yang memang meskipun tidak ada laporan korban jiwa. Dan dari longsor yang terjadi sempat juga menutupi badan jalan, tapi sementara untuk informasi yang kami dapatkan memang masih bisa dilalui oleh kendaraan dan tetap berjalan dengan lancar. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa tak hanya longsor katanya, luapan air sungai Ciniru juga memicu banjir di dua kampung lainnya di Desa Mandalahayu, yaitu Kampung Sukahurip dan Kampung Karanganyar. Banjir mulai terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga dilaporkan terendam air dan dua bangunan rumah mengalami kerusakan sedang akibat terjangan air dan gerusan tanah. Pihak aparat desa di sini bersama tim gabungan dari kecamatan dan kepolisian langsung melakukan asesmen di lokasi yang terdampak. Warga juga yang rumahnya terdampak dievakuasi ke tempat yang lebih aman dan bantuan sementara mulai disalurkan. Termasuk di sini juga pemerintah Kecamatan Salopa menghimbau untuk warga segera melaporkan jika ada tanda-tanda pergerakan tanah atau luapan air sungai di wilayah masing-masing. Nah, sementara untuk dari longsor dan banjir yang menerpa wilayah Desa Mandalahayu dan dua kampung lainnya itu sudah mulai dievakuasi, termasuk warga yang terkena longsor juga. Ada dua rumah yang terkena longsor dan beberapa rumah lainnya terpantau di sini mengalami banjir dengan debit air yang cukup tinggi. Dari pemerintah setempat juga sudah melakukan pengamanan dan melakukan evakuasi. Adapun himbauan dari pemerintah desa menghimbau untuk seluruh warga yang berada di wilayah terkait itu bisa segera melaporkan jikalau ada tanda-tanda pergerakan tanah dan tanda-tanda lainnya, sehingga dari tim pemerintah desa maupun tim gabungan lainnya itu bisa mengantisipasi apa saja yang kiranya akan dilakukan. Oke, di berita selanjutnya Baraya di sini ada informasi di wilayah
Kota Tasikmalaya ya, Baraya. Di sini ada informasi yang sempat ramai dan ini cukup membingungkan juga. Kenapa? Karena ada transaksi uang palsu yang telah ditemukan di daerah Indihiyang, tepatnya ini Kota Tasikmalaya, Baraya. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang meresahkan. Kalau tadi dari bencana longsor dan banjir hal yang memprihatinkan, tapi ini di wilayah Kota Tasikmalaya tentunya ini meresahkan masyarakat karena dengan adanya temuan transaksi uang palsu, bagaimana kalau sampai tidak ada penemuan pada waktu itu, mungkin uang palsu sudah beredar di Kota Tasikmalaya. Nah, saya akan bacakan dulu informasinya. Di sini pria renta yang bawa 395 lembar uang palsu ditangkap di Indihiyang. Saya bacakan dulu informasinya. Seorang pria renta berinisial EN, 62 tahun, warga Kampung Cijeruk, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin ya, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ini terpaksa harus berurusan dengan hukum setelah kedapatan memiliki 390 lembar uang pecahan 100 ribuan aspal alias asli tapi palsu. Ini dari narasi pertama saja ini sudah ada ungkapan yang cukup meresahkan ya, karena lembarannya itu bukan lembaran yang satu atau dua lembar, sejumlah 395 atau sekitaran 390 lembar uang palsu pecahan 100 ribu pelaku pegang dan akan melakukan transaksi. Namun memang keburu kedapatan sehingga pelaku harus berurusan dengan pihak kepolisian. Kita akan lanjut membacanya dulu, Baraya. Pengungkapan kasus tindak pidana kepemilikan dan penyimpanan uang palsu ini berawal dari informasi masyarakat yang memang mengenai adanya rencana transaksi uang palsu di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Namun sebelum transaksi terjadi, EN ini keburu berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota saat berada di area parkir sebuah minimarket di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya pada Sabtu 10 Mei 2025 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Di sini disampaikan bahwa tak hanya uang palsu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, yakni 1 unit HP merek Oppo A15 warna hitam dan 1 buah tas berwarna hitam yang memang digunakan oleh tersangka untuk melakukan atau menyimpan uang palsu tersebut. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidik, tersangka EN mengaku memperoleh uang palsu tersebut sekitar tahun 2022 dari seorang yang baru dikenalnya dan mengaku berinisial A di daerah Bogor. Pertemuan itu terjadi saat tersangka mengikuti sebuah ritual penggandaan uang. Ini lucu ya, Baraya. Di tahun yang sudah mulai pesat dengan teknologi digital, kita sedang beradaptasi dengan kemajuan teknologi, tapi masih ada orang yang memang istilahnya percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Contohnya di sini EN sebagai selaku tersangka itu bisa mengedarkan, tertangkap untuk melakukan transaksi uang palsu karena memang mendapati uang tersebut yang telah didapatkan pada tahun 2022 dari proses penggandaan uang dari seseorang yang berinisial A yang memang tidak dikenal dan bermaksud untuk menjual uang ini yang memang sejumlah 5 juta rupiah. Tentunya ini menjadi hal yang miris sekali. Kenapa? Karena di era pesatnya teknologi kita masih mendapati orang-orang yang masih percaya dengan hal yang demikian. Namun untungnya tersangka berinisial E ini berhasil diamankan oleh pihak Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota yang memang ketika EN berada di minimarket dan sekitaran area parkir di wilayah Jalan Insinyur Haji Juanda. Di sini juga disampaikan katanya atas perbuatannya EN dijerat dengan pasal 36 ayat 2, Juneto pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Dalam ketentuan tersebut, tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal sebesar 10 miliar. Nah, kalau berbicara
apa yang kita perbuat tentunya harus kita pertanggungjawabkan dengan proses hukum yang berlaku. Kemudian karena memang negara kita, negara Indonesia ini adalah negara hukum, setiap hal yang telah diperbuat tentunya harus dipertanggungjawabkan. Dengan apa yang telah diperbuat oleh EN dengan mau melakukan transaksi uang palsu, dijerat dengan hukuman yang tadi di pasal 36 ayat 2. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa Kapolres juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain dalam peredaran uang palsu tersebut. Di sini juga disampaikan oleh Kapolres bahwa dari pihaknya masih mendalami lebih lanjut terkait identitas A yang disebutkan tersangka, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, dan Polres Tasikmalaya juga berkomitmen untuk memberantas tindak pidana uang palsu karena memang dapat merugikan masyarakat dan merusak stabilitas ekonomi. Karena memang ya dengan adanya hal ini belum menjadi hal yang selesai dan usai. Dari pihak jajaran Polres Tasikmalaya juga barusan dari Pak Kapolres juga akan berkomitmen untuk melakukan tindakan selanjutnya guna menyelidiki siapa orang di balik transaksi ini, karena memang masih ada inisial A yang kemungkinan memang jelas terlibat dalam hal ini. Jadi proses penyidikan masih akan berlangsung. Mudah-mudahan apa yang menjadi tanda tanya dan apa yang menjadi keresahan ini dapat mendapatkan jawaban dari proses penyidikan yang nantinya mungkin akan disampaikan juga secara transparansi oleh pihak Polres Tasikmalaya Kota di berita atau informasi yang nanti ketika sudah ada hasil penyidikan. Nah, mungkin baraya itu saja yang bisa disampaikan untuk ulas berita pada siang hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan tentunya apa yang telah terjadi yang bernilai negatif, mudah-mudahan kita bisa terjauhi dari hal-hal tersebut. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.